Shalom, selamat malam anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Bu Lili berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Ibu Lili ajak kalian untuk berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih menyertai kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati perenungan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini, perenungan kita terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ibu Lili akan bacakan buat kalian semuanya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik, waktu zamannya Kaisar Agustus. Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah untuk menghitung orang-orang yang ada di daerahnya. Pergilah semua orang ke kota asal mereka masing-masing, termasuk Om Yusuf. Om Yusuf pergi dari kota Nazaret yang di Galilea ke Yudea, ke kota Daud, yaitu Betlehem. Karena Om Yusuf dari keluarga dan keturunan Daud. Om Yusuf pergi ke kota Daud bersama dengan Maria. Sebab Om Yusuf ingin mendaftarkan Maria tunangannya dan juga bayinya. Maka Om Yusuf pergi ke Yudea bersama-sama dengan Maria. Perjalanan dari Nazaret ke Betlehem, sangat melelahkan adik-adik. Jauh sekali. Sangat panjang. Mereka harus berjalan naik keledai. Pada waktu itu belum ada mobil. Pada waktu itu belum ada pesawat. Jadi mereka hanya bisa naik keledai. Dan waktu itu Maria sedang mengandung. Bayangin adik-adik, seandainya kita naik keledai dari Jakarta ke Bandung, gimana rasanya? Wah, pasti sangat melelahkan ya. Kita aja kalau naik kuda aja, padahal cuma sebentar, muternya cuma sebentar aja rasanya sakit semua ya, apalagi ini jauh sekali, pasti sangat melelahkan. Nah, saat Maria dan Yusuf sampai di kota Daud, yaitu di Betlehem, kota itu sudah penuh dengan pengunjung, karena semua orang pada pulang ke kampung halaman mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri mereka. Semua penginapan udah penuh adik-adik. Om Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan. Maria dan Yusuf sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan
tempat penginapan. Hanya ada satu tempat bermalam adik-adik. Tapi itu pun sebuah kandang binatang. Tapi karena mereka sudah lelah dan capek, ya mereka mengambil tempat itu untuk beristirahat. Dan malam itu adik-adik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Maria melahirkan bayi Yesus. Maria membungkusnya dengan kain lampin dan diletakkan bayi itu. Bayi Yesus itu di palungan, tempat makan binatang. Pada waktu yang bersamaan di daerah itu ada gembala yang sedang mengembalakan kambing domba mereka. Para gembala itu tinggal di padang. Mereka harus menjaga kambing domba mereka. Di malam hari mereka harus berjaga-jaga supaya kambing domba mereka tidak dimakan oleh binatang buas, oleh serigala ataupun beruang. Makanya adik-adik, kalau gembala yang baik, mereka rela mengorbankan nyawanya untuk kambing domba mereka, untuk domba-domba mereka. Tapi kalau gembala upahan, ketika malam hari mereka menjaga kambing domba mereka, ketika binatang buas datang, mereka akan lari. Mereka akan meninggalkan kambing domba mereka. Tapi gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-domba mereka. Nah, adik-adik, tiba-tiba saat para gembala itu mengembalakan kambing domba mereka, menjaga domba-domba mereka, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan. Para gembala sangat ketakutan. Tapi malaikat Tuhan ini berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Tanda-tandanya dia dibungkus dengan kain lampin. Dia diletakkan di palungan. Malaikat Tuhan memberikan kabar gembira, kabar sukacita ini kepada para gembala. Dan kemudian setelah malaikat ini memberitakan kabar baik ini, sejumlah bala tentara dari surga muncul dan mereka bersukacita, mereka bergembira dan mereka berkata-kata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Nah, setelah para malaikat ini pergi, maka para gembala ini berkata seorang kepada yang lain, "Ayo kita cari juru selamat, kita cari bayi Yesus, kita cari bayi yang dibungkus dengan kain lampin yang ada di palungan." Para gembala ini meninggalkan kambing domba mereka di padang dan mencari bayi Yesus. Setelah para gembala ini mencari, mereka akhirnya mendapati Maria, Yusuf, dan juga bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin yang diletakkan di palungan. Saat para gembala ini melihat bayi Yesus, para gembala ini sangat bersukacita, sangat bergembira. Dan mereka bercerita kepada Maria apa yang dikatakan malaikat kepada Maria. Dan Maria menyimpannya semuanya itu di dalam hati karena Maria sudah tahu. Karena Maria juga diberi tahu oleh malaikat Tuhan. Nah, setelah para gembala ini melihat bayi Yesus, para gembala ini tidak diam aja adik-adik. Mereka menceritakan kepada setiap orang bahwa mereka melihat juru selamat yang telah dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Para gembala ini memuji Tuhan dan mereka bersyukur kepada Allah karena juru selamat yang telah dijanjikan telah lahir ke dalam dunia. Nah,
Adik-adik, dari perenungan kita malam hari ini, ada 3 hal yang ingin Ibu Lili sampaikan kepada kalian. 1, Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, bayi Yesus sama dengan bayi-bayi yang lainnya, yaitu Yesus memerlukan kasih sayang orang tua. Yesus juga membutuhkan makan. Yesus juga perlu minum. Yang ketiga, Yesus lahir dengan hati yang bersih. Yesus lahir tidak dengan hati yang berdosa, karena Yesus adalah anak Allah. Nah, dari perenungan kita, apa yang dapat kita lakukan? 1, kita harus bersyukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan telah memberikan anaknya untuk datang ke dalam dunia, menyerahkan anaknya untuk menjadi juru selamat kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus seperti gembala tadi, ketika melihat Yesus, ketika mendengarkan kabar baik, para gembala tidak diam saja, tetapi para gembala bersuka-cita memuji Tuhan dan menceritakan kabar sukacita ini, kabar baik ini kepada semua orang. Mari, sebelum kita beristirahat, kita berdoa dulu. Dan kita jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan. Mari, Ibu Lili ajak kalian semua untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi kita juga harus menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan malam hari ini. Kami bersyukur untuk kabar baik ini, kabar sukacita. Engkau rela datang ke dunia buat kami, anak-anak-Mu yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Dan malam hari ini kami mau beristirahat. Tuhan berkati istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.